Ini saya bukan ahlinya ya, tetapi saya bisa secara ilmu dan pengalaman yang saya dapat. 5,6 itu perlu diingat Pak, 5,6 tepat di atasnya. Ya, 5,6 ini tepat di atasnya. Kalau 5,6 di tengah laut, di daerah, di kebanyakan kan di laut-laut itu nggak terasa memang Mbak. Tapi langsung di atasnya, dan di atasnya adalah kota Cianjur. Bayangkan tuh dahsyatnya terjadinya gempa itu. Inilah yang membuat kenapa banyak sekali gedung yang atau bangunan yang runtuh. Itu permasalahan itu, dan jaraknya pendek nih Mbak, hanya 20 km. 20 km tuh pendek untuk gempa. Itu yang menjadikan permasalahan. Dangkal juga? Dangkal, termasuk dangkal. Menurut BMKG itu adalah dangkal. Iya. Dan saya make sense gitu. Oh, langsung di atasnya. Ya selama kita dengar ada gempa kan di laut, gitu ya, pesisir apa kayak gitu. Ini langsung di atasnya. Kalau kondisi bangunan mungkin Pak, apakah bangunannya? Kalau menurut saya memang ya, nah ini bedanya ya, masyarakat Indonesia itu kadang-kadang mendirikan IMB itu tidak standar. Ya, dengan ekonomi yang semakin tinggi, mereka ingin membuat bangunan yang lebih permanen. Bukan saran, saya juga menilai bangunan terdahulu nenek moyang kita yang dari kayu, kemudian yang pakai tunggul di atas itu lebih aman karena dia goyang kayak apapun nggak akan runtuh. Nah sekarang bangunan itu tidak ada standarnya. Coba kita lihat, kebanyakan tidak menggunakan slope ya, hanya tembok saja gitu. Itu sekali goyang pasti hancur. Nah itu menurut saya itu. Jadi dengan adanya kesejahteraan ini tidak diikuti oleh pengetahuan bagaimana membangun di daerah-daerah khususnya rawan gempa. Dan Indonesia ini adalah rawan gempa. Kita kan sudah tahu, kita hidup di ring of fires kan. Yang itu sebetulnya harus ditekankan ya pada masyarakat. Gitu. Kalau mitigasi berikutnya apa seperti apa? Untuk pencegahan atau mitigasi berikutnya ya kita memberikan pengetahuan dasar lah kepada masyarakat tentunya. Dan kita juga bekerja sama dengan BMKG. Kalau kami sebagai petugas kami Basarnas ya kita mempersiapkan dan mewaspadai daerah-daerah rawan gempa, baik itu gempa dan tsunami. Kita sudah memitigasi itu Mbak. Ya kalau untuk masyarakat itu tahu bahwa daerah yang di tempat itu daerah sesar misalnya, lempengan patahan. Nah itu mereka sudah waspada. Bengkulu sudah sangat paham ya kayak gitu. Dan bangunannya pun sudah menyesuaikan. Nah hal demikian pengetahuan inilah kita dengan adanya momen gempa di Cianjur ini memberikan suatu pelajaran kepada masyarakat bagaimana membangun misalnya. Itu bagian dari mitigasi membangun rumah yang benar itu bagaimana. Nah, seperti itu harus kita broadcast. Kemudian bagaimana cara memberikan perbantuan kepada masyarakat yang terdampak. Ya, kemudian kita juga bermitigasi, salah satunya bagaimana Basarnas lebih cepat memberikan bantuan penanganan, ya kan, karena kita harus mendidik masyarakat untuk bisa diupayakan membantu kita untuk penanganan lebih cepat.